Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi tadi sudah dibuka ya. Ya, jadi saya kesini bukan dalam rangka mengajar rekan-rekan, mengajar teman-teman tentang beberapa hal yang mungkin sudah disebutkan sama Ustadz Kadri tadi. Tapi saya kesini dalam rangka sharing ya. Jadi agak belah istilahnya. Ya, tadi dilupakan kalau saya berasal dari Desa Batulis ya. Jadi saya asli Desa Batulis, tetapi sejak tamat SMP saya merantau ya. Saya di Lombok Timur, saya di Mataram, di Jakarta, di beberapa tempat juga ya. Jadi itu erat kaitannya dengan menimba ilmu juga. Jadi saya beberapa hari yang lalu diundang sama Mas Kadri dibahas tentang teras cendekia yang pada dasarnya sebagai wadah dari rekan-rekan di Desa Ragagati ini dalam rangka transfer ilmu seperti yang sudah dibahas tadi. Itu suatu hal yang sangat luar biasa ya. Saya apresiasi betul karena katanya Ustadz Kadri bilang ilmu bil amalin kesajari bila samarin ya. Iya, jadi ilmu kalau tidak diamalkan itu seperti pohon tetapi tidak berbuah ya. Jadi sampaikanlah walaupun itu satu ayat katanya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, jadi yang pertama saya ingin membahas karena topiknya hari ini adalah pemuda dengan dunia kerja ya. Jadi seperti yang kita lihat NTB pada umumnya dan Lombok Nah pada khususnya saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan baik itu di aspek yang lain, di sektor-sektor yang lain dan yang terutama di sektor atau di bidang pariwisata ya. Nah, jadi hal tersebut memicu kita untuk berpikir, memicu kita untuk tahu bagaimana seharusnya kita bergelut, bagaimana seharusnya kita membendung hal-hal yang tidak diinginkan, yang ketika nanti pariwisata itu maju dan berkembang pesat di daerah kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian seperti apa kesiapan kita untuk mempersiapkan diri supaya kita tidak hanya jadi penonton ketika orang-orang sudah menjadi pemain, ya. Nah, jadi itu yang kedua topik itu yang akan kita bahas. Jadi saya ingin mengatakan dengan miris bahwa NTB ini memiliki IPM nomor 34, nomor 33 dari 34 provinsi ya. Nah, jadi seperti yang ada tahu IPM itu indeks pembangunan manusia ya. Jadi kita sangat tertinggal. Nah, jadi bila hari saya dapat program beasiswa S2 dari program 3T ya. Jadi luar biasa, kita ini daerah di samping tertinggal, terpencil, terluar dengan indeks pembangunan manusia nomor 34, nomor 33 dari 34 provinsi sebelum Papua ya. Jadi itu sangat miris, artinya kebodohan kita secara zaman nih, kebodohan kita dibandingkan dari 34 provinsi ini kita bodohnya nomor 33. Nah, ini sudah merupakan survei global yang dilakukan oleh beberapa pensurvei, baik itu terkait dengan pendidikan, agama juga, kemudian sektor pariwisata, sektor industri dan banyak lagi sektor yang lain ya. Nah, jadi caranya bagaimana supaya kita tidak menjadi tertinggal? Supaya walaupun mungkin kita terluar, daerah kita terdalam, terpencil, tetapi kita tidak tertinggal dalam hal bagaimana memajukan sumber daya kita, khususnya di lingkungan kita Lombok Tengah ya. Nah, caranya adalah salah satu trik adalah dengan meningkatkan skill, meningkatkan pendidikan. Nah, karena saya berpikir bahwa mungkin rekan-rekan akan setuju bahwa tidak ada satupun hal yang bisa merubah kehidupan kita jadi lebih baik selain pendidikan ya. Nah, jadi itu yang adik-adik, yang rekan-rekan harus sounding di adik-adik kita atau mungkin di orang tua kita. Nah, jadi biar jangan sampai ketika mereka tamat SMA langsung mereka berpikir untuk menikah. Karena ada 3 planning yang biasanya akan dilakukan oleh adik-adik ketika menamatkan studi nanti ya. Ustadz Kadri ini tahu, paham betul. Pertama, kalau mungkin mereka cukup biaya, oke lah mereka akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi D1, D2 ataupun S1, itu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mereka mungkin kalau tidak disupport dari biaya memilih untuk bekerja. Nah, cuman mari kita berpikir, kita flashback ke belakang, jenis pekerjaan apa yang bisa mereka kerjakan oleh adik-adik kita dengan pendidikan yang sangat minim ya. Mohon maaf, aliyah, kemudian SMA itu tidak dirancang untuk langsung bekerja model. SMK pun seperti itu. Jadi di SMK ada beberapa jurusan yang akan ditutup ya. Nah, ini masih dalam wacana
seperti jurusan teknik komputer jaringan, multimedia itu akan ditutup katanya ya. Karena SMK walaupun disiapkan untuk langsung bekerja, tetapi mereka adalah penyumbang pengangguran terbesar juga katanya, sama kayak SMA. Kenapa seperti itu? Karena mereka dibekali dengan skill ketika mereka sekolah di SMK, tetapi ketika mereka kembali ke lingkungan mereka, mungkin ini terkendala modal. Oke lah, mereka punya skill untuk kerja di bengkel, untuk bisa tahu otomotif itu seperti apa, multimedia itu seperti apa, teknik komputer jaringan seperti apa. Tapi ketika mereka kembali ke komunitas awalnya, ke desa masing-masing, yang di situ mereka mohon maaf terpencil seperti tempat saya juga, kemudian punya dana yang akan mereka buat atau yang akan menjadi modal usaha mereka, jadi ujung-ujungnya menganggur juga ya. Nah, apalagi yang cantik-cantik ya. Ini ada yang cewek ini sekolahnya di mana? Nah, ini luar biasa, berarti seleksi alam ini ya. Di SMK Praia Barat itu lebih baik siswanya jelek kata gurunya ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau cantik tidak akan sampai kelas 3. Kelas 2, mentoknya kelas 2 atau naik kelas 3 sudah menikah ya. Bahkan ada MA di Penendam itu luar biasa, di situ pengelolanya atau donaturnya anggota Dewan Provinsi. Di situ dikasih dana 100 juta per tahun ya madrasahnya. Jadi siapa yang sekolah di situ, mulai dari seragam, asrama segala macam ditanggung. Tapi ada yang menikah kelas 2 sanawiyah, suaminya kelas 2 aliyah. Nah, ketika mereka sudah 3 bulan menikah, mereka bercerai, mereka minta lagi untuk sekolah. Miris sekali. Nah, jadi kalau bukan adik-adik yang sunding ini ke adik-adiknya atau mungkin ke rekan-rekannya yang tidak hadir atau ke orang tuanya, maka mereka akan tetap beranggapan bahwa kita sekolah hanya untuk menganggur ya. Nah, tapi dalam tanda kutip ada satu hal lagi yang mungkin adik-adik lupakan ketika menimba ilmu, maka adik-adik jangan hanya ikut-ikutan temannya karena gengsi mungkin ya. Jadi pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan bakat keilmuan kita ya, itu yang pertama, dan itu yang sangat utama. Jadi dengan kondisi yang seperti tadi, maka saya dengan sangat miris lagi mengatakan bahwa kadang setelah kita kuliah capek-capek, kuliah 4 tahun, 5 tahun, ilmu kita mohon maaf mungkin kurang terpakai ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya menganggap bahwa ketika kita masuk di sebuah perguruan tinggi, S1 misalnya, kita nyaris seperti, kalau saya istilahkan, seperti menumpang sebuah perahu, menyeberangi lautan yang sangat luas, dan kita menuju sebuah pulau yang sudah pasti keberadaannya. Kita naik di pulau tersebut, nah di jalan akan ada lagi seleksi alam ya. Jadi mungkin ada yang bekalnya kurang, ada mungkin yang sakit di jalan, atau mungkin ada yang tidak sampai ke sana karena satu hal, karena perahunya pecah atau bagaimana. Nah, dan yang sampai ke sana itu adalah seleksi alam, dan kita sudah sampai di pulau yang sudah mereka tuju tersebut, mereka juga kebingungan apa yang harus saya lakukan di sini. Ya, jadi itu saya ibaratkan seperti itu, karena di jenjang pendidikan S1, mohon maaf ya, jadi 25% dari pemahaman, dari pengetahuan yang ditularkan oleh dosen-dosen adik-adik itu adalah prakteknya ya. Jadi teorinya harus ada dicari sebanyak 80 lagi persennya ya, 75% lagi, atau bahkan 90% lagi. Itulah sebabnya mungkin ada namanya kuliah kerja nyata sama PPL kalau bagian keguruan. Nah, sedangkan kalau misalnya adik-adik memilih lembaga pendidikan mungkin D3 atau D2 atau D1, mungkin adik-adik bisa berpikir bahwa jenjang-jenjang pendidikan tersebut bisa membuat atau bisa mengarahkan adik-adik untuk langsung kerja di dunia kerja. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistem kuliah yang mereka terapkan, kalau itu misalnya diploma 1, diploma 2, adalah mereka 75% praktek dan kadang sisanya itu adalah teori. Nah, mari kita lihat siapa yang menjadi tenaga pengajar di lingkungan strata 1 atau S1, atau mungkin di lingkungan D2, D3 atau D1. Ya, jadi mereka adalah akademisi yang mohon maaf, saya tahu bahwa keilmuan mereka itu sudah setingkat suhu kalau orang Cina ya, menurut orang Cina. Mereka itu suhu luar biasa. Seperti dosennya yang tadi Pak Jupri, Pak Sarifudin itu saya kenal betul ya. Nah, jadi ketika mereka sudah menamatkan studi, sudah sampai di pulau yang mereka tuju, mereka gengsi untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin dengan konotasi gaji mereka sedikit. Kenapa bisa seperti itu?
karena gengsinya ya, mereka, saya sudah kuliah, saya sarjana, saya strata 1. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka akan digaji 1 juta, mungkin mereka minder ya. Kenapa seperti itu? Karena gengsi lagi-lagi. Nah, sedangkan bagi adik-adik atau bagi rekan-rekan yang mungkin berpikir dari segi finansial orang tuanya agak minim, agak kurang, memilih program kuliah cepat atau kuliah singkat tapi cepat kerja, mungkin mereka tidak akan berpikir panjang ketika mereka menamatkan studinya langsung bekerja dengan gaji 1.200.000, 1.500.000 ya. Sekarang UMP di NTB ini berapa? Upah minimum profesinya 2.250.000. Oke lah, kalau mungkin setamat SMA adik-adik kerja di Alfamart, dengan konsekuensi ketika ada di salah ketik, salah itu, maka kerugian atau kekurangan yang adik-adik temukan di sini harus diganti ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, akademisi menelurkan akademisi kadang-kadang, tetapi mereka juga menelurkan praktisi. Artinya ketika adik-adik tamat di sebuah perguruan tinggi, maka adik-adik harus bekerja sesuai jurusan. Yang pertama. Tapi ketika kita misalnya memiliki prinsip bahwa saya harus bekerja pada jurusan yang saya pilih, maka konsekuensinya adalah kadang-kadang menganggur. Kenapa bisa seperti itu? Karena kadang akademisi yang kita pelajari itu, teknik akademik yang kita pelajari itu tidak akan berguna ketika kita tidak punya skill. Kebalikannya, skill yang kita punya kadang-kadang kurang bermanfaat ketika kita tidak tahu tentang akademik. Ya, jadi paham ya? Ya, jadi mohon maaf, dosen Poltekmar, rekan-rekan saya di situ, sekarang kalau dosennya itu adalah dosen praktisi artinya dari orang hotel yang diundang ke sana untuk jadi tenaga pengajar, mereka disuruh training lagi, mereka disuruh kuliah lagi. Sedangkan bagi dosen-dosen akademisi di Poltekmar, mereka disuruh training ke hotel secara diam-diam. Kenapa bisa seperti itu? Dosen kok training? Dosen training 3 bulan, mereka disisipkan, ketika mereka mengajar housekeeping, maka dia akan ditrainingkan di departemen housekeeping. Ketika mereka mengajar front office, ketika mereka mengajar mata kuliah yang lain, maka akan disisipkan training di hotel-hotel yang memang di situ program kuliahnya mereka ya. Demikian juga praktisi orang hotel ya, orang hotel yang diminta untuk mengajar di Poltekmar, mereka juga disuruh kuliah lagi. Jadi kenapa bisa seperti itu? Seperti yang saya bilang tadi, akademisi ketika dia tidak tahu mata kuliah, tidak tahu tentang praktisi, maka itu juga kurang bermanfaat, tidak punya skill ya. Tapi skill ditunjang dengan teknik akademik, ditunjang dengan pengetahuan atau kemampuan akademik, maka itu adalah kolaborasi yang sangat luar biasa.